Terus di bab adab terhadap saudara menika ing dalam Islam dipun padanaken, dipun sameaken, disamakan dengan adab kepada ayah dan anak. Jadi kita ada antar saudara, berarti niku antara kakak kali adik. Nah, kakak dan adik itu disamakan adabnya antara ayah dengan anak. Jadi ayah itu mencintai anaknya, menghargai anaknya, sedangkan anak itu sifatnya adalah ta'zim, menghormati, mentaati kepada ayahnya atau ibunya yang sudah kita bahas di minggu kemarin. Nah, jadi antara saudara itu hakikatipun sami kalian itu. Jadi kita tidak boleh kepada adik itu semena-mena, adik juga tidak boleh kepada kakak itu tidak hormat dan berbuat semena-mena juga. Sebab apa? Jadi kasih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, banyak kejadian di antara kaum muslimin itu ada orang yang antara kakak dan adik niku mboten rukun. Justru saling bertengkar di antara saudara. Nah, itu sesama muslim kita tidak dibolehkan. Mengapa? Karena innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya antara sesama seorang mukmin itu adalah bersaudara. Apa mana ini saudara kandung. Nah, tetapi banyak kejadian kasus-kasus yang kadang-kadang itu terjadi perselisihan antara saudara. Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka kita mari kepada saudara itu hakikatnya kita sama dengan adab kita antara ayah dengan anak. Nah, perbuatan baik kita kepada ibu, ayah, kepada saudara perempuanmu, kepada saudara laki-lakimu, dan kepada yang ada di bawahmu. Yang ada di bawahmu itu bisa jadi adik, atau bisa jadi juga menjadi kita punya keponakan dan seterusnya. Itu adalah saudara. Bila hadirin kasih rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka antara saudara mari kita jaga. Kita jaga komunikasi, kita jaga saling mencintai dan menghargai seperti antara anak dengan ayah, ayah dengan anak. Itu tentang bab adab terhadap saudara yang tidak dibahas terlalu banyak karena memang hakikatnya sama antara ayah dengan anak. Kemudian kita memasuki di bab berikutnya adalah adab terhadap suami atau istri. Seorang muslim itu mengakui adanya adab timbal balik antara suami dan istri. Mengapa? Karena suami dan istri itu hakikatnya satu. Karena sudah diikat oleh tali pernikahan, oleh tali ijab dan qabul. Jadi di antara suami kalian istri itu ada hak yang seimbang dengan kewajiban. Kita itu punya hak, istri punya hak atas kita, tetapi juga istri punya kewajiban kepada suami. Suami suami itu punya hak dengan istrinya, tetapi suami juga punya kewajiban terhadap istri. Itu di dalam Al-Baqarah 228. Juga pada saat haji wada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala inna lakum ala nisaikum haqqan wa nisaikum alaikum haqqan. Ketahuilah bahwa kalian memiliki hak-hak atas istri-istri kalian, dan istri-istri kalian juga memiliki hak atas kalian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sama-sama niku podo-podo, suami yo hake podo, istri haknya juga sama. Kewajibannya sama. Tetapi nanti ada hak yang secara sendiri-sendiri, hak khusus istri, hak khusus suami. Kewajiban khusus yang dimiliki oleh suami, kewajiban khusus yang dimiliki oleh seorang istri. Nah, ini akan kita awali dengan hak yang sama-sama dimiliki antara suami dan istri. Jadi istri itu punya hak yang sama dengan suami. Podo-podo ini harus dimiliki. Satu. Maka ketika kita beradab antara suami dan istri harus punya itu. Satu, namanya amanah. Amanah itu apa? Amanah itu apa? Amanah? Pesen. Untuk pesenan. Itu amanah. Mamanya kalau titip sesuatu kepada seseorang boleh dikatakan amanah? Boleh. Jadi amanah itu ya memang bagian dari kepercayaan. Jadi kita itu orang yang amanah itu berarti orang yang bisa dipercaya.
Antara suami kali istri sifat amanah, percaya. Suami ya percaya kepada istri, istri percaya kepada suami. Nah, ketika suami dan istri itu dipercaya, kira-kira kita itu akan menunaikan amanah yang dipercayakan itu nama mboten kira-kira. Antara suami dan istri kira-kira kalau sudah diikat dengan ikatan yang kuat, ada ridho saling ngapusi nama mboten. Mboten, harus jujur. Suami itu harus jujur dengan istri, dan istri juga harus jujur dengan suami. Jadi ini orang didit ya ngomong gak didit tenang, gak didit ini kian. So jagungan kaya ngene gak didit. Jujur. Tetapi juga harus jujur ketika ada sesuatu, ada masalah. Maka sebagai bagian dari amanah itu, kalau kita ada urusan sesuatu biasanya nek tanda tangan nih loh. Contoh umpamanya nih ngene badok. Ngamprake utangan. Nah, suami tanda tangan nyalahke sertifikat. Kira-kira kalau dia punya istri ngeken tanda tangan apa mboten? Kan bojo kula napa monggo nggih tanggung jawab kok. Nggih bener tanggung jawab, ning niki gen padha ngertine. Nek sing lanang kuwi duwe silian ning bank, sing wedok yo gen ngerti duwe silian. Wong karep kula niku gen mboten ngerti, gen seneng kok bojo kula. Tidak bisa begitu, mengapa? Karena ternyata ada sisi baiknya adalah ketika kita itu saling ngerti. Ini panen brambang sakmene. Didol payune 5 juta. Awake dhewe duwe angsuran karo 0,5 juta ning bank. Berarti akhirnya apa ngerti? Dari 5 juta itu dikurangi 1,5 jam, 1,5 jam. 1,5 juta untuk nyicil utang. Ngerti. Nek orang ngerti lah yang mungkin dari pertanyaan. Ini 5 juta kan saya taruh tengah yang ngerti Pak. Loh, aku hilang ya? Itu udah tikus. Nah, ini berarti kita tidak menjadi amanah. Maka sesungguhnya itu dalam rangka kebaikan bagi kita. Nah, itulah antara suami dan istri itu punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama, yaitu menjaga amanah. Dan amanah itu juga harus saling percaya. Maka di dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ini hakikatnya kalau kita itu punya sifat saling percaya itu ya begitu. Jadi kalau kita dipercaya oleh suami, ya harus percaya, harus bisa memegang kepercayaan. Kalau suami dipercaya oleh istri, suami juga harus bisa percaya dengan kepercayaan yang dibebankan oleh istri. Mulai seandainya mohon maaf bagi sekalian yang dirahmati oleh Allah, antar suami dan istri itu kalau saling percaya, ini pun nyaman. Umpamane bojone merantau rong sasi. Suami merantau pesen karo sing wedok. Nah, ngomong apik-apik ya anak-anak dijaga ya. Nggih. Itu maka istri akan menjaga diri. Ya, menjaga diri apa ya? Menjaga dirinya dari hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah. Nah, pisah-pisah ngapusi. Nah, hati-hati. Kenapa? Karena memang WA itu aja kita juga harus hati-hati. Nah, WA koncone wedok. Kira-kira suami yang dapat WA saka koncone wedok boleh dibaca oleh istri napa mboten? Kira-kira. Ya, itu makanya kita juga harus HP itu antara suami dan istri, nek memang dikunci, itu pasangannya ya kudu ngerti kuncine. Semalah itu rahasia atau buka kok lanang iki HP wedok. Atau sebaliknya, iki HP lanang ora oleh didemak-demak wong wedok. Nah, itu biasanya rada bahaya begitu. Kenapa? Karena memang mesti ada yang dirahasiakan. Utawa kadang-kadang ada yang dirahasiakan, nek nomor telepon terus rada lunga ado. Nek nomor telepon kok maune jagongan ning kene penak, kok rada lunga ado. Itu ya perlu rada dicurigai sithik-sithik. Aja, oh boleh sinyal, ya boleh sinyal ya apik, enggak apa. Tapi kadang-kadang orang boleh sinyal.
Wong telepon itu mohon maaf ya, wong telepon itu kon nggih hanteng itu jarang. Wong telepon ini rata-rata nu nek ngiring adeg dhewe mlaku rono. Nek gak tek ngono, wong mlaku bulan gede. Nah, nek pojokan kono mandek sedelo. Nanti akan dipindah tempat. Biasanya orang telepon ngoten niku. Tangannya sok-sok yang luting-luting, sok-sok yang gambar-gambar gitu. Ya itulah namanya budaya telepon. Mulai nek awake dhewe ndelok wong telepon kae ketoke malah lucu-lucu piye ngoten ya. Nah, jadi sekalian dihormati oleh Allah. Itulah namanya kalau kita antar suami dengan istri itu punya hak dan kewajiban yang sama, yaitu menjaga amanah. Nah, salah satu bentuk amanahnya itu. Nah, bentuk amanah yang lain kadang-kadang kita punya kewajiban yang sama-sama sudah ada anak, nih sok-sok andung gawe. Andung gawe ini gini. Sing ngedusi anak aku, sing dandani anak aku itu maksudnya istri. Aku tak sing ngedusi, tak sing dandani, sing ngeterke anak sekolah bapak. Umpamane itu bagi tugas. Karo mangkat kerja, anaknya karo diterke sekolah. Itu namanya kita sudah bagi kerja. Berarti ini masalah peradusan karo perdandanan istri. Nah, ini bagian yang lain. Kemudian suami. Anak-anak ya, saya pokoknya ini pasrah bawaan kok itu. Tugasku nyambut gawe nang pasar. Tugasku nyambut gawe nang. Atau dibalik kadang-kadang. Jadi pokoknya aku nang pasar. Ngedusi kalau nyarapi anak-anak bagianmu lho Pak. Ya enggak apa-apa, yang penting kita sudah pembagian tugas. Itulah namanya kita saling menjaga amanah. Jadi ini amanah sudah ditugaskan, sudah kita saling kerjasama, ya udah itu tunaikan. Nah, itulah supaya apa? Supaya di dalam keluarga kita bisa merakit keluarga itu menjadi ya cita-cita keluarga kita kan keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka kita punya kewajiban yang sama, punya hak yang sama untuk saling menjaga amanah. Sehingga kalau kita dipercaya suami, ya kita betul-betul bisa dipercaya. Kalau kita dipercaya oleh istri, ya suami juga bisa dipercaya di mana-mana aman, penting. Jadi nek tidak berbuat dalam bahasa sekarang itu yo, apa istilahnya kok punya apa itu sini simpenan istilah. Oh bil, punya bil atau pil. Nah, ini kalau hati-hati dengan istilah-istilah yang seperti itu karena yo bisa iya bisa tidak. Maka kita harus hati-hati saling menjaga itu. Itu satu. Nah, hal yang sama-sama harus kita jaga adalah kasih sayang. Hendaklah secara timbal balik masing-masing antara suami dan istri itu memberikan kadar terbesar dan kasih sayang yang tulus dan sempurna kepada pasangannya sepanjang hidupnya. Jadi kasih sayang yang sejati itu adalah kasih sayang yang ketika kita sudah terikat dengan tali suami istri. Tali pernikahan itu menjadikan kasih sayang tulus. Terus gak hapus-hapus, kemudian kan hapus-hapus. Hapus-hapus itu kayak disayangi nganggo klambi sing apik, pipine dipukuli sing kandel, bibire didengesi sing abang dan seterusnya. Dan seterusnya. Maka itu kadang-kadang menjadi kasih sayang yang semu. Kasih sayang yang sejati itu ketika sudah suami dan istri. Itu sudah akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara. Bojone cek sayang tenan ora. Ujian paling berat bagi suami adalah nunggu istri blonjo neng pasar. Kesabaran suami memang diuji di situ. Blonjo kaya ngono suwene rampung umpamane. Kita biasanya suami itu jarang-jarang ada suami sing melu nutuke nang jero pasar, jarang. Rata-rata ngenteni ning parkir. Mengapa? Karena jarang-jarang kita bisa sabar nunggu istri yang kenyang-kenyang lombok. Kadang-kadang istri itu kan punya kebiasaan kalau di pasar niku orang langsung jujuk Pak, beda. Kalau wong lanang, wong lanang biasanya angen-angen tuku pacul itu jujukane langsung nggon pacul. Pengen tuku gedang itu jujukane nek wong lanang biasanya ya langsung jujuk nggon gedang. Nek ibu-ibu ndak. Ibu-ibu itu punya kebiasaan kalau sampai di pasar tolak dulu. Ngelilingi pasar sih. Nah, nek ora percaya mangkat ibu-ibu. Apa mana akan golek kacang dawa? Ngelilingi sih, golek kacang dawa sing paling apik sih. Nah, pilih. Bar kono-kono mubeng meneh akeh tekok. Kacange panjang pinten gede? Sakmene. Dinyanyana gak itu mlaku rono kono mau yo nek sing rada apik kok. Mlaku rono. Jarang-jarang seorang suami itu menjadi sering mengikuti istri di pasar itu karena begitu.
Biasanya yo makanya memang yo bandingin supaya apa yo semirip-miripnya itu kalau sebagai istri. Yo apik itu. Makanya suami-suami itu nek nggawa dhewe biasanya yo ndang teh. Niku mah gawake mbok wedok. Karena mbok wedok itu nek tuku-tuku mesti golek sing paling irit, rego paling murah, kualitas paling apik, entuk paling akeh. Niku mesti. Carane kata niku. Iya. Nek sawise dhewe kan lah bapak-bapak itu guys. Wah sing paling apik arep sing paling apik regane sang dosa niku kan golek selawe yo nek kan itu. Kan yo awak kan kadang-kadang bagi laki-laki itu golek kualitas. Jadi gak perlu menyang suwe-suwe. Isin wong lanang nek menyang suwe-suwe. Bedanya di situ. Nah, maka kasih sayang itu akan diuji ketika ngantar belanja. Nomor 2, kita akan diuji ketika nunggu istri itu dandan. Wong lanang sayang apa ora itu akan dibuktikan dengan nunggu istri dandan. Arep jagong sik dandan. Caranya suami mengingatkan itu caranya udah ibu-ibu. Gini bapak-bapak niku wis ngetok kepit, terus disetater rada di blayer-blayer. Niku tanda-tanda yang ndang cepet. Niku nek antara suami kali istri wis nyandak, niku yo mudeng. Wah, sepake kan wis banyak kan wis tegas-tegas ngono ae. Itu berarti gengese rasa dinggo. Nah, saya mau ngendikane penak-penak wae kalau sudah mulai rada bahasa nyengol. Nyengol itu bahasa Indonesia apa ya? Spanyol. Bahasa yang sudah agak tinggi nadanya, niku wis mulai. Nah, tetapi karena suami dan istri itu karena dibalut dengan sifat kasih sayang, maka ketika istri itu mendapatkan bahasa yang rada nyengol, dia mesti akan menanggapi dengan bahasa yang biasa supaya apa tidak berlanjut. Nek kasih sayangnya sudah mulai luntur, biasanya ya nyengol ganti dijawab nyengol. Maka hati-hati ibu, nek suaminya kayak rada banter, serasa dijawab. Termasuk bapak yang nonton, kalau memang istri agak banyak bicaranya dengan nada yang agak tinggi, kita untuk ngampet sih. Nek rasa ngomong aku ini semudeng karena nek ngomong ini usung jagungan dan dikit aku ini mudeng dan seterusnya umpamane gitu. Nah, kenapa? Karena kita memang menumbuhkan sifat kasih dan sayang. Maka di Ar-Rum Allah Subhanahu wa taala mendikatkan di ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram terhadapnya. Dan Dia menjadikan di antara merasa kasih dan sayang. Yang demikian ini itu menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Nah, ini adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala ketika sudah menciptakan pasangan antara suami dan istri, itu akan ditumbuhkan rasa sifat cenderung dan merasa tentram. Kita itu akan merasakan betapa pentingnya pasangan. Niku biasanya siji kalau berpisah agak lama. Yang kedua, nek wis ora enek. Bapak-bapak kalau nggak percaya, kalau lunga rong minggu. Nyambut gawe ning Tawang Mangu ngekos. Orang bawa bojo itu rasanya kalau bojo pangane luar biasa. Padahal mohon maaf, ketika di rumah itu berjumpa selilingan, gue sawangan kok. Serah jawab apa nih lah, saya gawe lah. Ya mohon maaf. Tapi ketika kita jauh, masya Allah merasa kayak bojo begitu. Ya ternyata apa ya bojo itu jadi bojoku yo galak yo nganu ini yo. Kita akan merasakan itu. Mohon maaf, sok-sok niku ya ketemu tembung-tembung sing rada mangkel gitu ya mak judet gitu. Ya itulah namanya sekaligus suami dan istri. Nggih, monggo mungkin kira-kira ada kesempatan untuk berpisah agak lama nanti kita akan merasakan betapa pasangan itu sangat penting bagi kita. Omahe awake dhewe iku nek gane wong wedok yakin regete luar biasa. Yes. Nek ora percaya manggatekke sing jenengan sedina iki nyapu jogan ping pira. Manggatekke ket tangi turu. Yes. Ket tangi sare kok manggatekke bojone jenengan nyapu jogan ping pira. Yes. Mang hitung dhewe-dhewe. Yes. Kalau wis tau ngitung. Rata kandhake.
Ya, ternyata istri-istri kita itu luar biasa. Ketika jaga rumah itu, nek wong lanang itu kan sampai naik dhewe. Kok andoke kadang-kadang mohon maaf ngaget lho, aduh. Nek ruang tamu ya, mandu ini luar masya Allah. Orang istri itu gak rapi kita. Yes, luar biasa. Makanya ini harus kasih sayang ini harus tetap dijaga, betapa antara suami dan istri itu harus saling jaga amanah, harus saling menumbuhkan sifat kasih dan sayang. Lemah lembut dalam pergaulan. Maka sesungguhnya di dalam kehidupan kita ini, baik suami, baik istri, baik anak, orang tua, itu sesungguhnya tidak ada orang itu yang senang dengan kata-kata yang kasar. Kata-kata yang keras itu sesungguhnya nggak ada yang senang. Entah cilik-cilik yang ngandani bapak yang bersuara banter, wijanya sini juga gak senang. Yes. Gak senengnya ditunjukkan dengan cara nopo. Kadang-kadang anak betul sosok menurut. Kadang-kadang kenapa? Karena kita sok-sok. Yo, ini munculnya kenapa? Karena beberapa hal anak-anak seandainya krungu bapaknya atau ibunya ngangkat suara keras itu berangkat dari diri kita saja celuk. Le, saya umpamane celukin nek. Le, celukin lho, dari ini jojok menjadi keras. Itu ya sebenarnya berangkatnya dari kita. Suami itu ketika berbicara keras kepada istri, kadang-kadang juga karena istri. Dan saya belum biasa kadang-kadang begitu. Saya kosong itu tempe ini, sabar goreng tempe ngenteni. Untuk lalap baru goreng tempe lali. Nyekel liyane. Takku mau di jane, ngono rada banter. Ya, lali sik, yo. Berdialog niku lali meneh. Niku biasanya Pak akan muncul bahasa yang agak keras. Demikian juga sebaliknya. Maka sungguhnya ini perlu kita menjaga kelemah lembutan dalam pergaulan. Pokoknya antara suami dan istri sudah saling tahu lah, saling paham. Nek sing takon iki oh nek masalah ini berarti dicedhaki dilus-lus. Nek apa terjadi? Kita ngerti. Karena lemah lembut itu penting dalam rangka menjaga keharmonisan rumah tangga. Maka adab itu harus bisa dijaga. Yang kedua, bermanis muka atau bermuka manis. Bermuka manis itu ya mukanya manis lah, yes. Pokoknya orang merengut, orang jegadul. Kenapa? Karena ketika kita pulang kerja, roh bojone jegadul, kuwi yo tambah kesel. Nah, maka monggo bagi para istri atau anak-anak ya, kalau suami pulang atau bapaknya pulang, segera bertampanglah yang ceria. Supaya apa? Ketika suami datang itu lelahnya langsung terobati. Obat paling mujarab itu nek anak cilik. Kesel jane, anak cilik langsung jalur gendong. Itu keselin kan? Ya. Kenapa? Lemah lembut, bermuka manis itu adalah sebagai obat dalam hubungan kita menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hak, beberapa adab yang harus kita jaga bersama. Adab antara suami dan istri yang harus sama-sama dijaga. Suami ya harus punya sifat amanah, istri juga harus punya sifat amanah. Yang kedua, suami harus punya sifat kasih dan sayang, istri juga harus punya sifat kasih dan sayang. Suami harus bisa dipercaya, istri juga harus bisa dipercaya. Nek awake dhewe ora iso percaya, itu padha wae kita tidak percaya dengan diri kita sendiri. Betul ya? Jadi menjaganya itu di situ. Kemudian adab yang sifatnya umum adalah kita lemah lembut, bermuka manis, saling menghargai dan saling menghormati. Itulah beberapa hak yang sama-sama harus dijaga antara suami dan istri. Untuk hak suami nanti seperti apa, hak istri nanti sendiri seperti apa, insya Allah akan kita bahas bersama pada pertemuan yang akan datang. Barangkali itu yang kita sampaikan pada kesempatan petang hari ini.